muat di bawah, di atas saja Bu. Muat banyak masih. Di sini boleh, di sini juga, monggo. Ya, monggo. Di sini boleh, monggo, monggo barengan sini, monggo. Tidak, Riki, monggo. Monggo, 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 monggo. Berapa bulan ini adik nih? Ih, Masya Allah, senyumnya Masya Allah. Masya Allah senyumnya. Kamu kok gemes ke? Masya Allah, kamu kok gemes ke? Senyumnya giginya dua. Diambil. Oh, boleh. Yang ini ada sedotannya kayak gitu. Ini kasih aja nanti biar kalau pas live nanti. Kok kalian bawa banyak banget apa? Udah Pak? Sama bersih panas. Kok kayaknya kok banyak banget. Terus ini tak WA Pak Ustadz dulu, nanti dia anterin malam aja. Ambil sayang.
buat Nina. Iya nanti Bi, ini HP ku Bi nanti di anu Bi nek live Bi. Sudah bisa dihubungi napa dereng sing anu? Napa niku? ini Bun masih mencari ke sini. Oh, ya ya tintek. Ya ya ditunggu sebentar. Monggo ibu-ibu rodok maju mawon men anakku ora ndelik nang kono.
Mangga mriki lawan. Mangga mriki lawan. Mangga maju aja. Itu mubadir di tempat ini nanti. Ya. Mangga maju aja. Ya ben ra mubadir nggone. Apa dimulai ya, ini udah jam 2:30 ya? Ya Umi ya? Udah 2:30 ya? Dimulai aja ya. Siapa yang mau nge-MC niki apa langsung? Umi, pakai di MC ini apa langsung? Ayo, langsung awan. Oh. Pakai tilawah enggak? Umi mau pakai tilawah enggak? Iya. Langsung aja. Siapa aja? Langsung dibuka bismillah langsung anu. Ya. Apa aja, yang penting hafalannya aja. Tidak usah harus banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kajian ini dengan membaca Basmalah. basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diawali dengan tilawatul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا Ayo yang hafal. Ayo yang hafal ngangkat. Yang hafal aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sudah? Sadaqallah. Sadaqallahu a'lam.
Terima kasih Ananda Elvi Solihah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyundhira al-kulli wa alaidini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini sudah menjelang sore masih memberi kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa dijumpakan, dikumpulkan di rumah yang sangat mewah dan nyaman ini. Selamat datang ibu-ibu dari Sambi Kerep. Tak lupa kita semuanya menyampaikan salam dan sholawat kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman nanti, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehat sedaya nggih ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Anak-anakku sehat semuanya? Alhamdulillah. Sugeng rawuh ibu-ibu sedaya. Sugeng rawuh, selamat datang yang tidak bisa bahasa Jawa. Insya Allah sedaya sakit nggih. Nggih, alhamdulillah. Setahun yang lalu sudah juga kesini nggih. Dulu, sekarang sudah mau Ramadan, alhamdulillah dikunjungi lagi. Ada kunjungan lagi, ini suatu kehormatan buat anak-anak kami semuanya. Insya Allah lelah panjenengan menjadi lillahi ta'ala, insya Allah. Semoga Allah melimpahkan pahala kesehatan, lahir batin panjenengan sak keluarga, melimpahkan rezeki yang banyak dan barokah, pintu-pintu rezeki semakin banyak dan berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak putu soleh solehah. Pun nanti saya gadah putu tan niki. Oh nggih, anak putu semua soleh solehah, bahagia dunia akhirat. Insyaallah nggih. Niki Bu Umi Sigit nyuwun nanti Bunda aja yang ngisi ya, biar semangat ibu-ibunya. Nek Bunda itu kan ndak banyak ilmu agama, itu nggak banyak, dalil-dalil ndak pinter, ndak wasis, ndak paseh. Sing paseh itu dalil itu anak-anakku semuanya. Tapi Bunda cuma punya sedikit pengalaman yang bisa untuk motivasi panjenengan sedaya nggih. Berhubung ini semuanya jamaahnya kan ibu-ibu semuanya dan calon ibu-ibu, anak-anakku itu akan menjadi calon ibu-ibu semuanya. Jadi kita memberi tema ini mempersiapkan seorang ibu yang solehah. Ngaten nggih? Jadi yang sudah menjadi ibu-ibu akan mematangkan ya kesolehannya, yang belum menjadi ibu-ibu mempersiapkan diri untuk menjadi ibu yang solehah, ibu yang bisa menjadikan jalan ke surga kepada anak-anak dan suaminya. Ibu-ibu semuanya sudah tahu kalau untuk mempersiapkan anak-anak yang soleh-soleh itu tentu dari kecil, dari bahkan dari kandungan aja udah dipersiapkan untuk menjadi solehah, soleh dan solehah. Dengan apa? Dengan mencontohkan diri. Jadi ibu sebelum anak-anaknya berharap anaknya menjadi soleh-solehah itu, seorang ibu harus menjadi soleh-soleh dulu. Nggih mboten ibu-ibu? Ya. Jadi yang sudah terlanjur kan seperti Bunda kan juga dulu juga belum tahu soleh itu apa sih gitu Bu. Mungkin juga ibu-ibu juga awalnya juga tidak tahu kalau bagaimana sih membuat anak-anak supaya nurut sama orang tua, sama taat sama Allah. Kan dulu juga ada yang belum tahu karena ilmunya datanya terlambat, sama dengan Bunda. Ilmu masuk ke Bunda itu sudah terlambat, tapi alhamdulillah dengan walaupun terlambat,
Allah masih memberi kesempatan kita untuk meniti, untuk menuju ke arah yang solihah, untuk menuju jalan Allah yang lurus, untuk meraih kemudahan-kemudahan yang Allah janjikan, ya. Jadi yang belum menjadi ibu, terutamanya anak-anakku ini, mari jangan malas-malesan, pokoknya harus semangat, ya. Ibu-ibu juga untuk memperbaiki kesolehannya itu dengan diri sendiri dulu. Kalau anak-anaknya sudah terlanjur gede, umpamanya masih ada yang belum nurut sama orang tuanya, monggo dicontohin dari ibu sendiri, ya. Jadi ibu-ibu sendiri ini, ibu-ibu ada nggak yang anaknya 1 atau 2 tapi suka marah sama anaknya? Ada nggak? Ada. Nah, ada toh? Ada. Anaknya 1, 2 tapi sudah suka marah-marah. Ini ada satu contoh. Bunda itu memboyong mualaf yang dulunya Kristen, orang Cina, bapaknya Jawa, ibunya Cina, Tulen, marga Tan. Anaknya 12, mualaf anaknya 12, rumahnya Makassar. Saya ketemu di tahun 2019 pas dakwah ke Makassar. Saya lihat anaknya banyak, di sana mahal, hidup mahal, nggak pernah bisa beli beras paling banter 10 liter. 10 liter itu 10 kilo, itu paling banter. Saya tawarkan untuk hijrah ke Jogja. Alhamdulillah mau. Tahun berapa ya, Bi? Itu ya, kalau tidak salah itu tahun 2020, kalau tidak salah itu hijrah ke Jogja. Bawa anak 9 dan anak-anak binaan itu banyak masuk di pondok. Hebatnya itu ibu itu tidak pernah marah ke 12 anaknya. Sayangku, kasih mimik. Jadi ibu-ibu itu tidak pernah marah satu kali pun kepada ke-12 anaknya. Kalau anaknya marah atau anaknya nangis, dipegang telinganya sini katanya sunnah Rasulnya seperti itu. Ini dikasih tahu, sayangku, di reh sambil dilus-lus telinganya ini. Akhirnya ke-12 anak itu semuanya lembut, semuanya nurut. Kalau disuruh apa saja tuh selalu jawabnya siap Umi. Tidak pernah satupun anak itu yang pernah membantah disuruh uminya. Selalu bilang siap Umi. Jadi ibu-ibu yang sering marah sama anak-anaknya, mulai sekarang jangan dimarahi anaknya. Kalau anaknya salah jangan ketawa. Memang berat untuk mengubah, itu berat, tapi insya Allah akan bisa berubah. Bunda juga kadang-kadang marah sama Nurul. Tapi nggak marah-marah banget, nggak. Paling cuma untuk efek aja, setelah itu lembut lagi, ya nggak Nak? Ini sejak lahir, udah 8 tahun ini sama Bunda ini. Jadi insya Allah ini penerusnya Bunda nanti ini. Nah, jadi yang biasanya marah sama anak-anaknya, mari belajar untuk tidak marah lagi. Niatkan semuanya ibadah. Kan ibu-ibu tahu anak itu amanah ya, amanah dari Allah. Jadi bagaimana anak-anak itu menjadi baik, yaitu tergantung yang diberi amanah sama Allah. Bisa enggak dikasih amanah sama Allah, itu ya. Ini kalau ibu-ibu itu bisa meredakan emosi. Salah satu yang bisa meredakan emosi itu ibu-ibu perbanyak istighfar. Nggak usah nunggu duduk manis, istighfar mboten sah. Sambil kerja, sambil nopo-nopo istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Terus saya itu minimal 1 hari 1000 minimal. Pagi itu saya udah setoran istighfar 1000 kali itu minimal. Nanti sholawat Nabi minimal 100 kali. Kalau Jumat gini sholawat Nabi ini 1000 kali. Dan ini saya sudah lebih dari 1500 kali untuk sholawat Nabi pagi hari ini.
istighfar itu sudah tidak dihitung. Jadi tidak ada hari-hari waktu-waktu yang kosong. Jadi diisi istighfar atau sholawat Nabi. Insya Allah panjenengan banyak istighfar, banyak sholawat Nabi, hati banyak akan tenang. Kelembutan akan hinggap di dalam diri kita. Nah, ini salah satu contoh yang perlu ditiru, perlu ditiru karena ini udah mau asar ya, jadi ini nggak usah panjang banget. Jadi yang perlu ditiru dan perlu dipraktekkan. Jadi ibu-ibu tidak biasanya kan delok ke pekerjaan di rumah banyak, cucian numpuk, udan sisa garing, gitu. Suami ini tidak mau bantu, malah ongkang-ongkang lungguh dan lain sebagainya, marah, emosi, gitu. Malah marah-mari bapak nih, malah anak itu getak-getak, nggih mboten. Ya nek mboten alhamdulillah mboten nggih, tapi ada yang nggih. Jadi nah itu nggak boleh gitu, karena bapak suami itu adalah jalan surga panjenengan. Jalan surga seorang istri itu ada pada suami. Kalau surga suami itu ada pada ibu dan bapaknya. Jadi ibu-ibu tidak boleh cemburu kalau suaminya kok masih gatekke ibu masih gatekke morotuwane panjenengan. Jangan cemburu karena itu adalah tugas suami. Karena surga suami ada pada ibu dan bapaknya. Lah surga panjenengan ada pada suami. Jadi kalau umpamanya suaminya tuh jelei, nggih, kan banyak tuh Bu. Suami jelei itu banyak tuh. Doakan, banyaki istighfar. Dengan didoakan, dengan jenengan istighfar, jenengan pokoknya ini tuh ibadahku. Nek jenengan iso ridho dengan suaminya sing jelei kuwi, insya Allah jalan surga panjenengan itu. Loh iya itu. Kalau jenengan ridho dengan keriduan jenengan dan jenengan juga memperbanyak istighfar, insya Allah nanti lama-lama lembut ada suaminya itu nanti. Percaya mboten? Nek mboten percaya dicoba. Jenengan coba. Boleh ketawa boleh ya. Jadi itu juga anak-anakku ya. Besok mamanya kalau dapat suami kok cerewetan, maido, masak ra enak dipaido, masak ora beneran dipaido, jangan langsung marah. Kasinon dipaido, ndak usah langsung marah. Perbanyak istighfar sambil dijak bicara dari hati ke hati. Insya Allah nanti lama-lama suami akan sejajar dengan kita, sepaham. Maksudnya nanti pamannya ada loh suami yang masakan gosong tetap dimakan, masakan kasim tetap dimakan. Waktu anaknya tanya, ayah kenapa ayah itu tidak marah? Ibu tuh goreng tempe sampai gosong seperti ini kok dimakan sama ayah? Apa jawaban ayah? Ini belum seberapa nak. Capeknya ibu ngurusi kita, ngurusin kamu, luar biasa capeknya. Kenapa hanya karena tempe gosong, lauk gosong, kenapa ayah harus marah? Luar biasa itu. Jembatan. Ya, ada juga yang suami itu nggak tahu diri, memang gosong marah-marah. Ya, tapi kita jangan ikut marah. Insya Allah nanti lama-lama nanti suami akan sejajar dengan kita. Ini alhamdulillah saya sama Abi ini udah berapa tahun, dari tahun 2014 belum pernah namanya berantem, belum pernah namanya padu, belum pernah. Kalau umpamanya saya lagi mau marah gitu, Abi itu ngendo apa rasa nama jenenge, dia ngendok ke emosinya. Kadang kalau saya bunda lagi nggak suka dengan gaya Abi, saya langsung merendah. Jadi dengan saling memahami nanti akan selalu sejajar, nggak pernah nanti saling menyalahkan. Ada contoh yang tidak perlu ditiru. Belum lama ini, kira-kira ya 3 bulan yang lalu, ada yang WA Bunda Wiwin, saya namanya ini, saya tidak usah saya sebut namanya, saya mau ketemu Bunda, saya mau konsultasi. Saya tidak mau telepon, tidak mau WA, saya mau langsung curhat sama Bunda. Oh ya silahkan, tak kasih waktu harinya, silahkan datang. Wah cantik kayak menor, wah ke artis saya.
anu apa kan tinggi gede gitu, anu apa sterek gitu badannya, tingginya kayak Umi Sigit ini, tapi lebih keker, loh pakai jilbabnya tuh diikat gitu ya. Terus Bunda, saya mau cerita sejak kecil saya ya, nanti biar keruntut gitu. Oh ya silahkan, tapi ora perlu tak ceritakan sampai yang dari kecil, nanti kelamaan. Intinya itu setelah dia dewasa, dia SMA masuknya di sekolah di SMKI, ngambil jurusan musik nyanyi. Nah, dapat suami juga dari SMKI jurusan musik juga, piano organ. Lah akhirnya menikah dengan panggilan organ tunggal itu loh, nyanyi di mana-mana, di kafe-kafe, di manten-mantenan dan sebagainya sampai akhirnya punya anak 2. Nah, waktu anaknya masuk di SD Sukonandi itu SD ya Bu ya, SD Sukonandi, mungkin ibu-ibu masih ingat ada lomba di TV Indosiar Mamma Mia ya, itu mendaftarkan diri ke izin sama kepala sekolah di Sukonandi itu mau ikut, anaknya mau ikut lomba Mamma Mia. Pak kepala sekolah di Sukonandi itu melarang, tidak boleh karena suara wanita adalah aurat. Tapi ibu itu merasa kok dihalangi ini prestasi anakku gitu. Kepala sekolah memberi opsi, sekarang silahkan ibu pilih, kalau mau ikut ke lomba Mamma Mia silahkan keluar dari sekolahan Sukonandi, tapi kalau ibu mau tetap di sekolah Nandi anaknya tidak boleh ikut lomba. Lah si ibu kan emosi, marah, merasa dihalangi prestasi anaknya, keluar ibu itu dari, mengeluarkan anaknya dari Sukonandi ikut lomba Mamma Mia. Akhirnya enggak tahu menang apa enggak, aku lupa, itu kan panjang sekali itu ceritanya, panjang. Dan sampai sekarang tuh si ibu itu tuh masih dendam sama bapak kepala sekolah Sukonandi itu. Nah, udah pensiun sekarang katanya tuh. Lah di berjalannya waktu ini rumah tangga ini tidak bisa sejalan. Anak yang perempuannya yang diikutkan lomba di Mamma Mia sekarang dengan bergelimpang dosa hidup di Bali bersama laki-laki yang bukan suaminya. Anaknya laki-laki kenanya 2, laki sama perempuan. Tadinya menikah dengan orang biasa cerai, sekarang menikah dengan perempuan yang penuh tato sampai leher-leher ini, perempuan ini ditato semuanya, digambari, ngerti tato mboten? Digambari itu. Nah, berkali-kali anak laki ini mau mengancam membunuh ibunya. Nah, dan nih suaminya ini bahkan pernah anak sama ibu ini gerebek di hotel salah satu di Jogokarian gitu, di Parario Taman gitu, digerebek itu bersama wanita lain gitu. Nah, ini contoh yang tidak boleh ditiru. Karena apa? Karena dari awal sudah salah. Dari awal sudah salah pilihannya. Dia merasa bahwa dia baru tahu bahwa suara itu aurat. Waktu dia sudah cerita macam-macam gini, saya sekarang keluar dari rumah Bunda. Ini motor dipinjemin orang, sebulan lagi diminta. Ini orangnya sudah minta mulai dibayar, sudah tak pakai 4 bulan. Gratis, maksudnya dipinjam 4 bulan itu gratis sama temennya yang ibu-ibunya itu, yang ibunya itu temennya, yang suaminya kan tadinya sakit, sekarang minta motor dikembalikan, kalau tidak disewa gitu, karena sudah 4 bulan pinjem. Nah, saya masih punya hutang banyak Bunda, saya harus nyicil bank ini sama renter ini gitu. Sudah terus saya bilang, sudah, ceritanya sudah. Ya, coba intinya dia tuh, si ibu ini tuh hidupnya tuh sekarang tuh susah, penuh utang, rumah kosan, rumah ngekos dan lain sebagainya, dan masih pokoknya intinya tuh penuh dengan kesengsaraan. Terus saya tanya, cerita sudah? Iya. Saya minta solusinya Bunda. Iya. Bismillah. Jenengan sadar enggak pakaian jenengan tuh pantas apa tidak untuk seorang ibu? Saya langsung gitu.
jenengan dari rumah ke yayasan sini udah berapa mata pasang laki-laki yang menatap panjenengan. Nek sampai laki-laki itu nafsu, panjenengan yang dosa. Kaget ya, kaget ya. Ternyata dia nggak sadar, nggak tahu bahwa pakai baju yang menontonkan auratnya itu tuh dosa. Itu ternyata dia kan nggak tahu. Tahu nggak tuh? Ini dalam Al-Quran kamu itu pakai baju tapi telanjang. Ada toh? Ada toh anak-anakku berbaju tapi telanjang. Bayangkan pakai celana meletet, kaosnya meletet. Memang kaosnya sampai di pantat itu, tapi meletet semuanya. Sanggulnya banyak banget. Apa tuh jilbab diikat, masya Allah. Dia bingung. Terus saya jelaskan bahwa kamu ini harus bertobat dan minta maaflah kepada kepala sekolah yang sampai hari ini kamu dendam. Loh, kepala sekolah bener loh, ya toh, menyampaikan itu bener. Suara perempuan itu aurat, tidak boleh ikut lomba. Dia malah dendam, menganggap menghalangi prestasi anaknya. Dia tetap ikut lomba nyanyi. Akhirnya anaknya seperti sekarang ini. Dan sudah berapa tahun tidak pernah ketemu sama anaknya itu, karena anaknya sudah terlanjur bersukaria di Bali dengan laki-laki yang bukan suaminya itu. Jadi hidup di luar nikah di Bali memang sudah hal yang biasa ya, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh yang tidak ditiru. Ini ada di grup ini, memang tak bawa di grup yang mulai ya. Ibu, jangan marah. Saya tidak menyebut namamu. Kalau jenengan mendengarkan kisah panjenengan ini, jangan marah. Anak, saya bawa ke grup, saya masukkan di grup supaya tahu dakwah, tahu mana yang baik. Setiap hari membaca tausiah Bunda, bisa membersihkan hati. Insya Allah. Makanya ibu jangan salahkan anakmu. Jadi kalau anaknya salah, anaknya itu merosal, anaknya itu tidak genah, itu jangan langsung salahkan anaknya. Tapi lihatlah bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya, makanya ini contoh yang tidak perlu ditiru. Jadi ibu-ibu semuanya dan anak-anakku semuanya, pokoknya harus tahu akhlak itu nomor satu ya, akhlak akidah itu nomor satu. Jadi jangan sampai nanti anak-anakku itu semuanya hafal 30 juz, tapi tidak akhlaknya jadi barengan dengan akhlak ya. Jadi terutama ini yang masih remaja-remaja ini anak-anak ini alhamdulillah ini sudah barusan wisuda 1, ini kelas 2 MTS, kelas 2 SMP ini 30 juz selesai. Khatam. Mudah-mudahan ini naswa ya, dimungkinkan. Bismillah, insya Allah nanti yang 30 juz mungkin nanti bisa ke Mekah insya Allah. Dan sudah ada lagi 2 yang mau menyusul. Putri, mana Putri? Mana Putri sama siapa ya tadi yang mau nyusul ya, 2 ya? Sama? Sifah. Oh, mana? Putri sama Sifah mana? Angkat tangannya. Sudah mau 2 lagi, tinggal kurang 2 juz, sudah 30 juz. Ya, kalau sudah 30 juz nanti ngulangi untuk murojaah sampai mutkin. Mutkin itu hafal di luar kepala, hafal tanpa harus membawa Al-Quran. Itu diusahakan nanti bisa mutkin. Setelah itu mempelajari terjemahnya dan jangan lupa mengamalkan. Jadi ibu-ibu semuanya juga harus mengamalkan apa yang kita tahu, yang diajarkan. Ibu kan suka pengajian gitu, nggih. Nah, nanti apa yang disampaikan Pak Ustadznya atau mungkin Ustadzahnya nanti bisa diamalkan, mana yang tidak boleh nanti harus bisa ditinggalkan. Jadi insya Allah kalau kita bisa mengamalkan Al-Quran, apa perintahnya Allah, apa kewajiban kita, insya Allah akan terkabul doa-doa kita. Kalau ada doa-doa kita yang belum terkabul, kita boleh bertanya karena melihat dari diri kita sendiri. Apakah kita masih makan riba? Ini ibu-ibu masih ada nggak yang punya hutang riba? Ada? Ada, ya? Kalau ada yang punya hutang riba, monggo kita taubat, jangan utang lagi. Yang sudah terlanjur utang,
dibayar, dicicil. Tapi jangan sekali-kali utang baru, karena riba adalah haram. Doa yang terhalang adalah karena riba. Tolong bentar ya Dek ya. Riba. Ini bahaya Bu kalau riba itu menghalangi semuanya. Ini yang dimulai nanti ibu di rumah, terutama yang punya utang riba, dan jika yang tidak punya utang juga perlu perlu dipelajari ya. Mulai surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Nanti dipahami di rumah. Ini saya bacakan apa artinya aja. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka yang telah diperolehnya itu menjadi miliknya. Maksudnya itu, kalau tadinya nggak tahu haram, itu nggak tahu itu Allah memaklumi. Tapi berhenti, jangan lagi hutang riba, diselesaikan yang sudah dihutang. Bicara baik-baik, entah itu bank konvensional atau itu mungkin rentenir dan sebagainya, itu diselesaikan. Kalau tidak berani, ibu-ibu bunda punya komunitas jihad anti riba. Kalau ada yang mau minta bantuan sama kita, insya Allah kita siap untuk membantu memfasilitasi. Dan kalau umpamanya itu memang banyak, nanti kita bisa pakai LBH, Lembaga Bantuan Hukum gratis untuk menyelesaikan hutang riba. Walaupun itu dari bank konvensional, walaupun itu nanti utangnya ratusan juta, insya Allah bisa diselesaikan dengan bantuan hukum, namanya Al-Fatih, kantornya di Jalan Bantul, insya Allah dekat dengan panjenengan, dan gratis untuk layanan jamaah gitu. Jadi Allah ini yang 276, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi jangan takut sedekah. Sedekah seberapapun, tidak harus uang. Kalau tidak punya uang, tidak harus harta. Kalau tidak punya harta, bahkan salah satu yang paling ringan itu sedekah itu adalah senyuman, baik sama teman-temannya, baik sama keluarga, baik sama tetangga. Itu sudah salah satu sedekah. Jadi syukur-syukur punya apa yang bisa disedekahkan. Mungkin tenaga juga bisa disedekahkan. Pokoknya intinya kita mau bersedekah itu untuk meringankan beban batin kita dengan kebanyakan beban pikiran, beban ya apa saja. Yang jelas tuh sedekah itu tuh menyuburkan rezeki juga, menyehatkan lahir batin kita, membuat umur kita barokah, panjang barokah, dan banyak fadilahnya dari sedekah. Itu yang sedekah. Yang ke 277, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi dengan memperbanyak sedekah, dengan selalu mengingat Allah itu akan membuat hati kita itu merasa selalu cukup, merasa selalu seneng gitu. Dan di sini juga ada yang sampai di ayat 279 sampai Allah sama Rasul itu menantang perang. Jadi kalau hamba-hamba Allah itu sudah dijelaskan bahwa sudah tahu ilmunya bahwa riba itu haram, tapi kok tetap ngeyel, tetap orang nurut sama Allah. Ini jika kamu tidak melaksanakan, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan, kalau udah dijelaskan bahwa riba itu haram, kok isih ngeyel, itu Allah dan Rasul itu menantang perang. Sampaikan kepada umatku, Allah dan Rasul menantang perang. Jadi ini anak-anakku semuanya ya, mulai dari kecil-kecil. Halo anak-anakku, assalamualaikum. Jangan sekali-kali hutang ya. Jangan sekali-kali utang, walaupun itu utang baju, kan sekarang kan banyak toh
enggak sekarang aja, dari dulu ya, kredit baju, kredit apa sandal, apa-apa kreditan, nanti kredit uang. Pokoknya tidak ada yang boleh anak-anakku mencoba-coba utang riba, ya. Utang yang kembalinya lebih dari apa yang diutang. Pokoknya utang 100.000 kok kembalinya nanti sebulan baliknya 120.000. Itu ada riba. Sekecil apapun riba masuk mulut kita, haram sudah. Apalagi dimasukkan ke mulut anak-anak kita. Itu yang membuat doa-doa kita terhalang, tidak terkabulkan karena riba. Riba itu kayak racun. Jadi yang sudah terlanjur punya utang riba, monggo berhenti, tidak utang lagi, tapi dicicil. Mungkin nanti kalau di antara ibu-ibu ini ada yang berat punya utang, nanti boleh tidak berani ngomong sama Bunda, ngomong sama Umi sedikit. Nanti mungkin bisa diajak bicara-bicara siapa yang kayaknya berat punya utang, dikumpulin aja, dikumpulin, nanti akan kita kasih piye jenenge yo. Maksudnya yang ngasih solusi bukan Bunda, tapi kita temukan sama ahlinya. Kayak kemarin itu yang di Pondok Jerakah juga seperti itu. Saya memang sengaja saya baksos di Jerakah karena 80% warga saya di Jerakah itu, warga pondok itu sekitar 80% punya utang rentenir, punya utang riba. Bahkan ada salah satu warga yang menyembung utang Bunda itu dari 100 juta sampai 5 juta. Lah saya uang dari mana? Sekalipun saya punya uang, saya nggak akan bakal menjamin uang hanya untuk bayar riba, nggak bakal. Sekalipun saya punya uang, Kodarul saya juga punya uang. Jadi makanya saya tidak minjamin. Tapi saya ngajak teman-teman Odos, teman-teman Riyadho saya itu untuk ayo cari dana untuk baksos di Jerakah. Jadi kemarin itu dapat 160 paket sembako, satu paket 100.000. Kita undang warga se-Jerakah. Saya panggilkan ketua Jihad Anti Riba, Ustadz Sarip dari Jalan Parangtritis. Itu yang punya dari LBH Al-Fatih. Banyak sekali dijelaskan tentang riba. Saya bilang sama warga sana, kalau ada yang mau cari solusi, tidak berani sama matur sama Pak Ustadznya, matur sama Bunda. Bunda yang akan memfasilitasi. Kalau nggak berani ngomong sama Bunda, silahkan ngomong sama Ustadznya yang ada di Jerakah. Saya bilang itu. Alhamdulillah sudah ada yang mau difasilitasi, mau disambungkan. Sudah saya kasih nomornya. Saya nanti mau ngomong sama warga yang paling tidak tokonya sana untuk ngumpulin, tidak usah satu-satu, nanti berapa orang langsung diantar ke LBH gitu. Sudah ada yang mau utang 100 sampai 5 juta itu udah mendaftarkan nomor 1 itu, mau minta solusi itu. Karena ada dikasih contoh yang di sana itu ada salah satu warga Cuwelo itu, namanya kampung itu Cuwelo, itu dari utang berapa ratus juta di bank akhirnya bisa dicicil hanya pokoknya aja. Jadi bunga sudah hilang, udah nggak bayar bunga. Rumah yang tadinya ditulisi rumah ini udah disegel milik bank, sudah dicopot. Alhamdulillah yang tadinya pengusaha sekarang sudah bangkit untuk nyicil pokoknya. Jadi kalau sudah diurus itu nanti dicicil dengan difasilitasi dulu, diadepkan dengan direkturnya sama LBH ini tadi, sama yang punya utang itu. Akhirnya nanti ada perjanjian nyicil yang pokoknya masih ada berapa dicicil tanpa bayar bunga, dan itu sampai berapa tahun nggak pernah lagi ditagih. Nah gitu. Jadi monggo biar doa-doa kita itu udah adzan po? Udah adzan. Gimana ibu-ibu? Anu apa? Sudah cukup? Apa? Tidak apa-apa, biar aja. Ya ini berhubung adzan nggih, adzan boleh kita cukupkan, apabila nanti disambung monggo. Ya. Saya kira dicukupkan dulu aja ya Bu ya, karena nanti kalau mungkin disambung dengan sharing ya, mungkin ada yang mau tanya jawab nanti
nanti setelah sholat asar, dan nanti boleh sholat di sini, boleh mau di masjid. Kayaknya di masjid cuma anu ya, kakung ya. Iya. Oh, putih juga ada. Oh ya, putih juga ada. Nanti boleh sholat di masjid, boleh sholat di sini. Kalau di sini semua mungkin juga tidak muat. Nanti kita juga, Bunda juga mau di masjid juga bisa nanti. Ya, terima kasih atas kunjungan ibu-ibu semuanya dari Sambi Kerep, Sambi Kerep, mudah-mudahan perjalanan panjenengan menjadi perjalanan yang ibadah. Allah yang akan memberi pahala yang sempurna sesuai dengan janji Allah. Dan apa yang panjenengan bawa ke sini tidak akan hilang. Tidak apa-apa. Tidak akan hilang, tapi justru malah membuka pintu-pintu rezeki yang semakin lebar dan barokah. Insyaallah, nggih. Mohon maaf dari batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adan. Ini untuk situ masih belak cukup. Mangga ya ibu ya. Sebagian di masjid aja apa enggak muat.